Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan untuk saat ini sangat pesat sekali. Kita sebagai seorang pendidik haruslah peka dengan hal ini. Mengingat bahwa murid yang kita ampu adalah generasi milenial atau generasi alpha. Generasi ini lebih terampil secara digital daripada generasi sebelumnya. Maka dari itu, guru harus mau mengupgrade diri, beradaptasi dengan menyediakan konten edukasi dan informasi yang relevan dengan menyesuaikan karakteristik murid saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nafini Hayati SPD, guru IPS SMP Negeri 7 Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada ajang apresiasi GTK tahun 2025, kategori GTK Transformatif Guru SMP, saya akan berbagi praktik baik mengenai pendekatan detox guava, deep learning dengan teknologi, gunakan berbagai aplikasi, ciptakan pembelajaran bermakna dan menggembirakan, wujudkan 8 dimensi profil lulusan di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam. Mengapa harus deep learning? Deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan salah satu dari 6 kebijakan program prioritas penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi di Kemendikdasmen yang bertujuan mendorong siswa berpikir kritis dan belajar bermakna melalui pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks nyata dan perkembangan teknologi. Melalui deep learning, pentingnya proses pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini menekankan pengintegrasian antara olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara menyeluruh dan holistik untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Situasi yang saat ini dihadapi adalah kondisi schooling without learning, kondisi di mana murid menghadiri sekolah secara fisik dan memenuhi semua tuntutan formal dengan mengikuti kelas, mengerjakan ujian, mendapatkan nilai, tetapi gagal memperoleh pemahaman mendalam keterampilan yang relevan. Situasi lainnya, guru mengajar yang masih menggunakan metode konvensional, mengajar menggunakan metode ceramah, catat buku, dan memberikan soal semata, menjadikan murid sebagai penerima informasi pasif dan dapat menghentikan rasa ingin tahu dan kegembiraan murid dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, situasi tingkat keterampilan berpikir kritis pada murid yang rendah dan tingkat numerasi yang memerlukan perhatian dan pembenahan. Pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan pembelajaran yang membangun keterlibatan murid sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Tantangan yang saya temui saat mengimplementasi pendekatan deep learning dengan teknologi yang pertama adalah mengintegrasikan dimensi profil lulusan deep learning ke dalam desain pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah menciptakan engagement belajar yang konsisten, mempertahankan semangat dan kegembiraan murid dalam proyek jangka panjang yang melibatkan penggunaan teknologi agar hasil belajar tidak hanya tuntas tapi juga melekat. Tantangan berikutnya yakni jaringan internet dan telepon seluler di sekolah kurang stabil yang disebabkan lokasi geografis sekolah di daerah terpencil atau pedesaan yang memiliki akses yang terbatas. Sedangkan kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan digital perlu adanya dukungan jaringan internet yang memadai. Sahabat GTK, menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan sudah seharusnya dilakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasi pendekatan detox guava, deep learning dengan teknologi gunakan berbagai aplikasi. Langkah awal yang saya harus lakukan adalah mendesain rancangan pembelajaran yang terintegrasi dengan 8 dimensi profil lulusan. Merumuskan tujuan pembelajaran yang terintegrasi dengan 8 dimensi profil lulusan sangat penting dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi apa, model apa, metode apa, dan media apa yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pada praktik baik ini, saya merancang pembelajaran dengan pemanfaatan beberapa aplikasi pada materi yang berbeda. Aplikasi yang saya gunakan ada Canva, Quizzes, kamera GPS, Map, Gimkit, dan Exemplar Edu.
Selanjutnya, rancangan pembelajaran diimplementasikan pendekatan deep learning dengan teknologi. Implementasi ini menciptakan pembelajaran yang relevan dan kontekstual, melibatkan murid sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, membangun kesadaran murid untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik, serta aktif dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Terlihat pada aktivitas pembelajaran mendalam aplikasi Canva, saya gunakan untuk membuat bahan asesmen yang menarik dan media kelompok dalam membuat presentasi. Aplikasi kamera GPS digunakan murid dalam mengidentifikasi lokasi absolut. Selanjutnya, gambar map pada aplikasi Examler Edu untuk mengidentifikasi komponen pada peta konvensional, peta timbul, dan peta digital. Aplikasi Quizzes dan GameKit saya gunakan sebagai media asesmen yang seru dan menarik. Dalam suksesnya pembelajaran berbasis digital, ada paket guru yang harus dikorbankan. Pada implementasi Detox Guava, terlihat pada pembelajaran yang saya lakukan, murid terlibat aktif, semangat berkompetisi, saling terlibat, dan berperan pada kegiatan diskusi. Muncul ide-ide dan pendapat, dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Semangat dan antusias, pancaran kegembiraan terasa dalam proses pembelajaran. Dimensi profil lulusan diantaranya penalaran kritis, kewargaan, kolaborasi, kemandirian, kerjasama sudah terlihat meningkat serta lebih menggembirakan karena melibatkan alat dan metode yang menarik, karena mereka bertransformasi dari penerima informasi menjadi pencipta pengetahuan. Mendesain sudah, diimplementasi sudah. Selanjutnya kita bagi praktik baik ini dengan rekan guru melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Tujuannya agar praktik baik pembelajaran ini dapat diadopsi dan diimplementasi rekan guru di sekolah guna memberikan pengalaman pembelajaran murid yang bermakna dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Susanti MPDI, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baik, Bu Nafini Hayati adalah salah seorang guru profesional yang ada di sekolah kami. Beliau sering berbagi praktik baik pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan aplikasi Canva, Quizzes, Examler Edu yang ada di sekolah kami. Bu Nafin sering menjadi role model dan menjadi fasilitator di sekolah kami dalam kombel yang ada di sekolah kami. Beliau juga adalah seorang instruktur yang sering berbagi ilmu ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nafini Hayati SPD atas pemaparan atau diskusi pada kegiatan pada siang hari ini tentang bagaimana cara membuat RPP deep learning yang bagus, yang baik, model pembelajaran yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh Ibu Nafin tentang penggunaan Examler Edu yang merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat baik, sangat bagus, interaktif, dan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Saya Hajah Sumarwanti Esos MMPD selaku Ketua Komunitas Belajar MGMP IPS Wilayah 1 Kabupaten Rokan Hulu. Dengan ini ingin menyampaikan bahwa sosok Ibu Nafini Hayati SPD adalah sosok guru hebat, salah satu guru hebat yang ada di MGMP IPS yang selalu berbagi praktik baik. Di antaranya adalah berbagi tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi Quizzes, aplikasi Canva, aplikasi GameKit, dan sebagainya di komunitas kami. Gimana belajar hari ini dengan Bu Nafin? Selama saya belajar sama Bu Nafin, saya jadi bisa memakai Canvas untuk membuat presentasi kelompok kelas.